Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu menginginkan kebaikan, hamba yang selalu ingin mengikat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu ingin mengikat dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya kita, meramaikannya kita daripada majlis di masjid yang kita muliakan ini, semoga kita semua tergolong daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir sesungguhnya orang yang memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah, kata Allah, itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, yang mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka salah satu daripada kunci kita memakmurkan daripada masjid yang paling penting itu adalah salat. Dan cara kita memakmurkan yang lain bukan hanya dengan salat, tapi dengan kita beriktikaf di masjid, dengan kita membuka pengajian di masjid, maka itu juga termasuk salah satu orang-orang yang memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita tergolong daripada orang-orang yang suka memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga pernah mengatakan, kalau kalian pengen melihat orang yang beriman, maka lihatlah orang yang setiap harinya mundar-mandir ke masjid. Setiap hari mundar-mandir ke masjid. Dengar panggilan azan, udah ada panggilan azan dia ke masjid. Salat subuh di masjid, salat zuhur di masjid, salat isya di masjid, dan salat-salat lain di masjid. Ada apapun kegiatan dia sering datang ke masjid. Yang menjadikan rumahnya itu masjid, maka kata Nabi, isyhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwasannya orang tersebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dengan selalunya kita hadir di sini, menunaikan salat berjamaah di sini, maka kita berharap kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana alhamdulillah di minggu yang lalu kita sudah masuk kepada godaan-godaan yang ketiga, yaitu syaitan. Yang mana di sini sudah kita pelajari bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali memerintahkan kepada kita, yang mana itu tentunya seruan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu menjadikan syaitan itu musuh abadi kita. Jangan sekali-sekali kita beranggapan kita ini bisa berteman, atau kita beranggapan kita ini bisa damai dengan syaitan. Tidak ada istilahnya kata damai dengan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan bahwasannya syaitan aduwwum mubin, musuh yang jelas. Musuh yang jelas bagi kita. Hanya di sini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahwasannya kenapa kita harus memusuhi syaitan. Yang kita pelajari kemarin ada dua hal. Yang pertama, bahwasannya kita harus memusuhi syaitan karena syaitan aduwwum mudillum mubin, musuh yang menyesatkan. Itu adalah syaitan. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Imam Ghazali mengatakan annahu majbudun ala adawatik. Syaitan itu memang tabiatnya sudah tercipta untuk musuhin kita. Nggak ada istilahnya syaitan pengen kita kenal Allah, nggak ada. Nggak ada istilahnya syaitan pengen kita kenal Nabi, nggak ada.
Nggak ada istilahnya syaitan pengen kita berbuat baik kepada orang, itu nggak ada. Selamanya syaitan itu baik orang itu temannya dia sendiri seperti orang-orang kafir ataupun musuhnya dia sendiri, itu semuanya yang dia inginkan dari ujung kepala itu orang sampai ke ujung kaki, pengennya dia dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah jelas syaitan adalah musuhnya daripada manusia. Syaitan adalah musuhnya orang yang pengen dekat dengan Allah. Syaitan musuhnya orang yang pengen dekat dengan Nabi besar Muhammad. Syaitan musuhnya orang yang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga dikatakan oleh Al-Imam, kita lanjutkan, walaqad sadaqa Yahya ibnu Musa Ar-Razi rahimahullahu haitsu yaqul. Telah benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi. Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi ini beliau pernah mengatakan, asy-syaitanu farighun wa anta mashghul. Beliau katakan syaitan itu kosong. Kosong artinya nggak ada kerjaan dia, nggak ada kesibukan. Sedangkan kalian wahai manusia, kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini, masyghul, kalian itu sibuk. Kita setiap hari sibuk, ngurusin perkara dunia kita, ngurusin perkara makan kita, ngurusin perkara kreditnya kita, ngurusin perkara ini itu. Kita sibuk nyari duit, kita sibuk nyari nafkah, kita sibuk ini. Syaitan kok kosong. Syaitan kok kosong, nggak ada dia tujuan duniawi dia, nggak ada. Nggak ada keinginan dia untuk nyari makan, nyari apa, nggak ada. Kemudian wasyaitanu yarahu anta la tara. Beliau mengatakan syaitan yarak, syaitan itu bisa melihat kita. Wa anta la tara, kamu nggak bisa ngelihat syaitan. Mungkin ada orang di sini yang bisa ngelihat syaitan, keistimewaan bagi dia. Tapi kita nggak bisa ngelihat syaitan. Wa anta tansah wa huwa la yansak. Kamu itu lupa sama syaitan. Coba kita pikir, sehari kapan kita ingat sama syaitan? Kapan kita sehari kita ingat sama syaitan, kapan? Kadang kita lupa sama sekali sama syaitan. Wa huwa la yansak. Syaitan sama sekali nggak pernah lupa sama ente. Selalu diuber sama dia, selalu diawasin sama dia, selalu dilihat sama dia, nggak bakal lupa. Satu orang pun dari makhluk Allah nggak dilupain sama syaitan. Wa min nafsika lisyaitani 'alaika 'aun. Dan di dalam jati dirimu itu ada penolong bagi syaitan untuk menggoda kita. Dalam diri kita ini ada penolongnya syaitan, ada tentaranya syaitan. Yang ada di dalam diri kita. Maka syaitan itu salah satu cara dia memasuki atau menggoda daripada makhluk-makhluk Allah, itu apa yang ada dalam diri kita, itulah cara dia untuk masukin kita. Itulah caranya dia untuk goda kita. Yang di sini disebutkan salah satu yang akan kita kaji juga malam hari ini, pintu-pintu apa sih yang bakal dimasukin syaitan lewat diri kita sendiri. Syaitan ini bakal masukin kita lewat mana? Nah, itu akan disebut. Yang salah satunya disebut di sini di dalam syarah kitab ini Minhajul Abidin, disebutkan famin abwabihil azimah al-ghadab wasyahwah. Maka salah satu daripada pintu syaitan yang besar di sini disebutkan cuman pintu-pintu yang besar baik. Yang mana dalam kata besarnya, kalau pintu ini terbuka sangat mudah sekali untuk syaitan masukin orang ini. Salah satunya apa di sini? Al-ghadab wasyahwah, marah dan syahwat. Di saat kita marah, di situ tempatnya syaitan paling mudah untuk masukin kita. Kenapa? Karena disebutkan di sini fa innal ghadab huwa ghaulul aql. Karena marah itu bencana akal. Terkadang orang kalau marah hilang dia akalnya. Dia berbuat tanpa akal, dia memikir sama sekali tidak. Dia berbuat dulu, setelah berbuat memang gitu kita. Kalau lagi marah, udah kita berbuat atau kita sama anak kita atau sama orang gitu, kita nggak suka sama dia, kita balas dulu dia, atau kita jahatin dia, atau kita pukulin dia. Setelah kita pukul, udah selesai, reda hati, baru kita mikir, kenapa saya gini? Sering nggak gitu? Sering. Makanya kemarahan itu adalah bencana bagi akal. Kemarahan itu bencana bagi akal, dan ini pintu masuknya syaitan. Ini pintu masuknya syaitan.
Sedangkan disebutkan di sini wa idza da'ufa jundul aqli hajama jundus syaitan. Dan akal kita ini pun punya anggotanya, punya tentaranya sendiri. Kalau tentara akal ini hilang, maka akan menyerang tentara syaitan. Wa jundul aqli huwal ilmu billah wal yakin. Akal kita ini perlu dibentengi, ditenterai oleh ilmu. Ilmu dan keyakinan kita kepada Allah. Ilmu dengan Allah dan yakin juga kepada Allah. Sedangkan tentaranya syaitan al-jahlu wa tama'u wa hubbud dunya. Bodoh, tidak mengenal Allah, tidak yakin dengan Allah, tamak, ngerasa berharap kepada makhluk, berharap selalu banyak untuk mendapatkan harta, hubbud dunya, dan cinta dunia. Wa mahma ghadibal insan la'ibas syaitanu bihi kama yal'abus sabi bil qurrah yudaharihu kaifa yasha. Jadi ketika manusia itu marah dan marahnya itu menghilangkan daripada akalnya, maka syaitan akan bermain dengan manusia tersebut seperti anak kecil main bola. Dia lempar semaunya dia. Mau dilempar di sini bisa, mau lempar sini bisa, mau tendang sini bisa. Maka ini salah satu tempat, salah satu tempat masuknya syaitan. Ghadab wa syahwah, ghadab wa syahwah, marah dan syahwah. Kemudian yang kedua di sini disebutkan wa min abwabihil adimah al hasadu wal hirs. Dan termasuk daripada pintu-pintu syaitan juga al-hasad, dengki, wal hiris. Hiris itu rasa keinginan kita kepada sesuatu yang dahsyat. Seperti orang ini, saya pengen kumpulin duit banyak, pengen dia punya duit banyak itu kuat. Nah, rasa yang seperti ini nih, itu salah satu pintu masuknya syaitan. Di sini disebutkan famahma kanal abdu harisan ala kulli syai' a'mahu hirsuhu wa asammah. Semakin orang itu menginginkan sangat akan sesuatu hal, maka keinginan dia itu bisa membutakan dia, bisa membuat telinga dia itu enggak dengar omongan orang sama sekali. Dan Nabi pernah mengatakan hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu itu bisa membutakanmu, bisa membuat kamu orang nggak dengar tuh apa namanya? Tuli. Bisa buat kita buta, bisa buat kita tuli. Apapun itu, cinta yang berlebihan selain dengan cinta kita kepada Allah, selain dengan cinta kita kepada Nabi, itu bisa membutakan kita dan juga bisa membuat kita tuli. Maka ketika keinginan kita, kecintaan kita kuat kepada sesuatu hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keinginan itulah salah satu cara syaitan untuk merayu kita. Syaitan menggoda kita. Syaitan masuk ke dalam pintunya kita. Wa min abwabihil adimah, dan juga termasuk salah satu daripada pintunya syaitan asyib'u minat ta'am wa in kana halalan. Kenyang makan. Kenyang makan. Walaupun makanan itu makanan yang halal. Kita enggak makan haram, kita makan halal tapi terlalu kenyang. Itu juga pintu masuknya syaitan. Wa in kana halalan safiyan la syubhata fi. Walaupun makanan yang bikin kenyang itu makanan yang halal murni, syubhatnya aja nggak ada. Syubhatnya aja nggak ada. Fa inna syib'a yugawi syahwat wa syahwat aslihatu syaitan. Kenapa kenyang itu termasuk daripada pintunya syaitan? Karena kalau orang itu sudah kenyang, maka rasa kenyang itu memperkuat daripada syahwatnya seseorang. Dan syahwat itu adalah aslihah, senjatanya syaitan. Kalau orang sudah syahwatnya besar, maka itu termasuk senjatanya syaitan untuk menggoda dia.
Maka di sini juga disebutkan wa yuqalu fi kathratil aqli sittu khisalin mazmumah. Dikatakan orang yang banyak makan itu ada 6 perkara yang tercela bagi orang yang banyak makan. Makan itu sampai kenyang, sampai dia bahasa orang apa? Oh, kalau makan lagi bedet perut anak nih. Keluar isinya, kalau keluar gak kuat lagi. Nah, orang yang makannya seperti itu ada 6 perkara yang tercela bagi orang yang makan sampai kenyang. Apa salah satunya di sini disebutkan? Awwaluha an yudhiba khaufullah min qalbih. Yang pertama, orang banyak makan akan hilang rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan kenyang itu mengakibatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala hilang. Kalau rasa takut kepada Allah hilang, kita nggak mikirkan lagi tentang takwa. Kita nggak mikirkan lagi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita nggak mikirkan lagi apa yang kita perbuat mendapatkan ridho atau murkanya Allah. Kita nggak mikirkan lagi bagaimana Nabi kita suka sama kita, cinta sama kita. Kenapa? Karena rasa takut itu udah hilang. Maka salah satu celaan bagi orang banyak makan, atau yang dikhawatirkan bagi orang yang banyak makan, yudhiba khaufullah min qalbih. Rasa takut dia kepada Allah dalam hati hilang. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan di sini an yudhiba rahmatul khalqi min qalbih. Hilang rasa sayang dia kepada makhluk. Rasa kepedulian dia sama makhluk hilang. Kenapa? Karena orang kalau makannya kenyang, dia bakal beranggapan orang lain juga makannya kenyang. Dia makan kenyang, dia beranggapan orang lain pasti makannya kenyang. Kalau dia beranggapan seperti itu, maka nggak ada kepedulian dia sama orang. Dia nggak bakal tatabu atau mencari siapa daripada tetangganya yang hari ini kurang makan, yang nggak bisa makan, yang perlu pertolongan atau apa, nggak mikirin dia. Karena dia kenyang. Kalau orang udah kenyang pasti dia mikir, orang makan pasti kenyang kalau orang makan pasti kenyang semua. Rahmatul khalq, rasa sayang dia kepada makhluk hilang. Kalau rasa sayang dia, kepedulian dia sama makhluk hilang, dia nggak mau bantu orang, dia nggak mau sedekah, dia nggak mau keluarkan duitnya dia sama sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yudghil 'anil ta'ah, berat untuk berbuat taat. Orang kalau banyak makan berat dia untuk berbuat taat. Disuruh gerak dikit males ya, kekenyangan lagi. Ente diri, aduh nanti kekenyangan. Apalagi disuruh sholat, disuruh berbuat baik yang lain. Kemudian yang ketiga, annahu idza sami'a kalamal hikmah la yajid lahu riqqah. Kalau orang itu kekenyangan, yang keempat, kalau dia dengar perkataan-perkataan yang berunsur hikmah, kalamullah, kalamnya Nabi, ucapannya ulama yang menyentuh hati, kalau dia terlalu kenyang, maka nggak ada rasa lembut dalam hati dia, rasa terenyuh rasanya, terenyuh. Karena orang-orang dulu nggak bisa disebutkan nama Nabi. Kalau disebutkan nama Nabi, qala nabiyuna Muhammad SAW, ada yang nangis, ada yang pingsan, ada yang teriak, nggak sanggup dia dengar cuman nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kenyang, salah satu yang keempat tadi apa? Ketika mendengar perkataan-perkataan yang hikmah tadi, tidak ada rasa renyuhnya dalam hati, nggak sedih, nggak nangis, bahkan nggak ngerasa tersadar sama sekali, nggak bisa buat dia introspeksi diri, seperti itu. Kemudian yang kelima, orang yang makannya kenyang, ini untuk orang yang ceramah-ceramah ini. Idza takallama bil mau'izati wal hikmati la yaqa'u fi qulubin nas. Apabila dia menasehati orang, maka tidak masuk ke dalam hati. Orang nih yang ceramah-ceramah, perutnya kenyang, makannya kenyang terus. Nah, salah satunya apa? Kalau dia ngomong nggak masuk ke hati orang, nggak masuk ke hati orang. Wasadis yang keenam, an yuhija fihil amrad, orang banyak makan banyak sakitnya.
Orang banyak makan banyak sakitnya. Terlalu banyak makan, semuanya dimakan sama dia, apa yang di hadapan dia makan semua, nggak ada kata penolakan sama sekali, nggak ada kata istilahnya nanti dulu atau sedikit saja atau apa, enggak, makan deh. Kalau habis baru berhenti. Nah, orang yang seperti itu bakal banyak sakitnya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditawarkan oleh Raja Najasyi itu tabib, dokter. Ditawarkan dokter, mau dikirim dari Habasyah sana, mau dikirim dokter. Kita ini zaman sekarang ini di Indonesia ini kebutuhan atau kekurangan dokter ribuan kita ini. Kurang dokter untuk negara Indonesia ini ribuan. Dan Nabi pada era dahulu itu ditawarkan dokter oleh Raja Najasyi, pengen dihadiahkan dokter. Mau dikirim, dokter mau berapa dikirim dari Najasyi, dari Habasyah sana dikirim ke Madinah. Tapi Nabi tolak. Enggak Nabi terima. Enggak Nabi terima. Padahal dokter itu butuh. Imam Syafi'i di dalam salah satu perkataannya beliau katakan, kalau kau pengen tinggal di satu tempat, kata Imam Syafi'i, pastikan di tempat itu ada dua orang. Ada dua orang. Kita nih pengen pindah ke satu tempat, pastikan ada dua orang. Apa yang pertama? Pastikan di tempat itu ada orang alim. Satu. Jadi ini pelajaran untuk kita kalau kita pengen hijrah ke satu tempat, kata Imam Syafi'i pastikan dua hal. Yang pertama apa? Di situ ada orang alimnya. Yang sekiranya kalau kita perlu untuk ngobatin hati kita atau menanyakan perkara-perkara agama, itu ada orang alim. Yang kedua apa kata Imam Syafi'i? Harus ada dokternya. Kita nggak selamanya sakit hati kita, terkadang kita juga badan kita sakit, perlu diobati. Maka dua hal ini ketika kita pengen duduk atau bertempat di satu tempat, pastikan dua hal ini ada. Orang alim ada, tabib dokter itu harus ada. Dua hal ini harus ada. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawarkan oleh Raja Najasyi dokter yang dikirim dari Habasyah sana ke Madinah, Nabi tolak. Seraya Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju fa idza akalna fala nasba. Nabi nolak dokter itu sampai Nabi katakan, kami ini adalah satu kaum yang tidaklah kami makan kecuali kami lapar. Dan ketika kami makannya nggak sampai ke kenyang. Kira-kira kalau kita sangkut pautkan, Nabi menolak dokter, tapi ngomongin masalah makan, apa kaitannya? Ini orang nolak dokter, kami nggak butuh dokter, banyak dokter sini, tapi Nabi nggak ngomong kayak gitu. Kami nggak butuh itu karena kami adalah orang yang nggak makan kecuali lapar. Dan kalau makan nggak sampai ke kenyang. Berarti itu menandakan apa? Orang yang mengikuti pola yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak mungkin dia ada sakit di badannya. Orang kalau nggak sakit butuh dokter nggak? Nggak butuh. Orang kalau nggak sakit nggak butuh dokter. Nah itulah Nabi menolak dokter daripada Habasyah tadi dengan seraya mengatakan perkataan yang seperti itu, karena Nabi nggak butuh. Nabi orang yang makannya kalau lapar baru makan. Kalau lapar baru makan. Makan disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa itu, karangannya Imam Al-Ghaziyat, Nabi itu gak pernah rewel. Kalau masalah makan gak pernah rewel. Apa yang disajikan oleh keluarganya itulah yang Nabi makan. Apapun itu. Bahkan kalau Nabi datang ke rumah istrinya dan di situ Nabi tanya ada makan atau tidak, istrinya bilang gak ada makan, Nabi puasa. Udah selesai, simple hidup Nabi. Simple hidup Nabi. Bahkan dalam kitab Burda dikatakan wasyadda min sagabin asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutlafal adami syadda min sagab. Berapa sering Nabi itu menguatkan perutnya diganjel dengan batu karena menahan daripada sagab, syiddatul ju', rasa lapar yang begitu sangat. Rasa lapar yang begitu sangat sampai apa? Kulit sama tulang Nabi itu nyatu tuh. Saking laparnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi Nabi kalaupun ada makannya juga nggak sampai ke kenyang. Inilah yang menyebabkan pola hidup Nabi itu sehat badannya, sehat akalnya, sehat hatinya,
banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tadi salah satu pintu masuknya syaitan kenyang kalau makan. Coba dilatih, dilatih. Memang susah. Ana sekarang ini lagi ngelatih nggak makan malam. Malam nggak makan sama sekali nggak. Ana makan nasi cuma sekali siang. Makan nasi cuma sekali siang. Pertama kali memang diikutin itu perut sakit terus. Sakit perut, terus sakit. Tapi lama kelamaan kebiasaan. Lama kelamaan kebiasaan. Kalau mau hidup diet, kalau mau diet dicoba. Sekali. Nabi bilang, aju'u yauman fa asbir wa ashbi'u yauman fa ashkur. Aku pengen, kata Nabi, jadi orang lapar sehari aku sabar, kenyang sehari aku bersyukur kepada Allah. Coba kita praktikkan pola hidup yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita praktikkan. Apapun itu, nggak rugi kita, nggak rugi kalau kita mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itulah yang paling benar, panutan yang paling benar, ajakan yang paling benar, contoh yang paling benar. Al-qudwatul hasanah itu hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Daripada kita dengarkan omongan orang, tips-tips orang, ente kalau mau hidup diet seperti ini, dengarkan apa Nabi, baca sirah Nabi, perjalanan Nabi, gimana Nabi, kalau Nabi makan gimana, kalau Nabi lagi kenyang gimana, kalau Nabi lagi lapar gimana, kalau Nabi, pelajari, praktekkan dalam hidup. Nggak perlu kita pendapat dokter sekarang atau orang yang ngasih nasihat kayak gimana, nggak perlu. Cukup kita lakukan pola hidup Nabi besar Muhammad, insya Allah sehat, akal kita jernih, hati kita bersih, badan kita sehat, penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi salah satu daripada pintu masuknya syaitan itu adalah asyab'u, rasa kenyang. Wa min abwabihi, termasuk daripada pintu masuknya syaitan juga hubbut tazayyun minal athas wasiyam. Cinta berelok, berhias barang-barang rumahnya atau pakaian-pakaiannya atau kendaraan-kendaraannya. Pengen dia, suka seperti itu. Dia pengen beli perabotan rumah yang seperti ini, pengen hias rumahnya seperti ini, pengen dindingnya dipasang seperti ini, seperti itu. Pakai bajunya harus baju yang seperti ini, seperti itu. Kendaraannya juga harus seperti itu. Fa inna syaitana idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan badha fihi wa farih wala yadal yad'uhu awwalan ila imaratid dar wa tazayyanan sukutuha wa hitaniha wa tawsi' abniyatiha wa kathrati murafiqiha. Karena syaitan itu kalau ngelihat orang udah cinta seperti itu, maka pertama kali yang selalu diiming-imingi syaitan sama makhluk itu untuk bangun rumah dulu, hias rumah dulu. Udah dihias rumah, orang itu mau ikutin syaitan, hias rumah sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, semewah-mewahnya. Udah rumahnya udah bagus, maka syaitan masuk lagi biar pakaiannya juga bagus. Beli pakaian yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Habis itu kendaraannya pula digituin sama syaitan. Habis itu apa? Tinggal sama syaitan. Tinggal. Kenapa? Karena kalau orang udah masuk situ, cinta dia untuk berhias di dalam rumahnya, pakaiannya, kendaraannya, semua yang dia miliki, syaitan nggak perlu lagi. Yang lainnya ngerembet lah. Lainnya ngerembet. Orang nih, kalau nggak punya apa-apa, dia nggak bakal banyak kendak bahasanya, nggak bakal banyak pengen. Orang kalau nggak ada duit, kira-kira pengen beli mobil? Nggak ada dia pengen beli mobil. Orang kalau nggak ada duit, kira-kira dia mau beli perabotan rumah yang mahal nggak? Kira-kira nggak ada. Dia orang sekali saja dia megang duit 100 juta, dari duit 100 juta itu 10 kepengenan bisa jadi. Ada duit 100 juta dia, pengen ini, pengen beli ini. Sudah dia beli itu, pasti dia butuh lagi. Dia butuh lagi dengan duit 100 juta lain buat beli ini. Udah beli itu, butuh lagi dia dengan duit 1 juta lain. Ini nggak habis-habis,
habis. Nggak bakal habis nggak bakal habis-habis. Nah itu, salah satu pintu masuknya syaitan. Ditinggal sama syaitan udah terjerumus itu. Udah masuk ke lubang itu udah masuk ke lubang, ditinggal sama syaitan. Yang lainnya ngerempet saja, ngikut nanti. Ngalur. Wa min abwabihil azimah, dan termasuk daripada pintu masuknya syaitan juga at-tama' finnas, berharap sama makhluk. Berharap sama makhluk. Kita kalau melihat ada orang besar, kita berharap, kita pengen dekat sama dia, pengen dicintai sama dia. Bukan harapan kita itu murni, bukan. Tapi kita pengen, misalnya orang itu kaya, kita dikasih duit sama dia, kita dikasih pertolongan sama dia, kita dikasih pangkat sama dia, kita dikasih kedudukan sama dia. Nah ini juga termasuk daripada pintunya syaitan. Kenapa? Karena orang yang berharap sama makhluk akan dijadikan sama syaitan hamba orang yang berharap sama dia. Setelah kita berharap sama dia, kita kan pasti pengen orang itu suka sama kita. Gimana caranya? Jadi budaknya dia nanti. Kita setelnya kita sesuai dengan yang dia suka, ngomongnya kita sesuai yang dia suka, perilaku kita di depan dia sesuai apa yang dia suka. Ya, itu seperti budak. Budak itu melakukan apa yang disukai sama tuannya. Maka itu budaknya makhluk. Kita nggak boleh menjadi budaknya makhluk. Kita itu hanya budak, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tama' finnas, rasa berharap kita kepada manusia, itu juga salah satu pintu masuknya syaitan. Kemudian disebutkan di sini juga al-ajalatu wa tarkut tatsabbut fil umur. Termasuk daripada pintu masuknya syaitan terburu-buru dan meninggalkan kemantapan di dalam satu perkara. Terburu-buru kita, setiap ada perkara kita buru-buru, pengen ini. Kita pengen ini tanpa kita berpikir, tanpa ada proses, tanpa kita sabar dulu, langsung saja dia pengen itu. Nah, itu juga termasuk daripada syaitan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Kata Nabi, al-ajalah minasyaitan. Orang yang terburu-buru itu daripada syaitan. Buru-buru itu sifatnya syaitan. Ta'anni, orang yang santai, melewati proses, sabar, berpikir jernih, itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga. Dan termasuk daripada pintunya syaitan disebutkan di sini ad-darahim wad-dananir wa sairi asnafil amwal minal urud wad-dawab wal agar fa kullu ma yazidu ala qaddil qut wal haja fa huwa mustaqirru syaitan. Duit pintu syaitan, rumah, tanah, kebun, semua hal, kendaraan, hewan, ternak, itu semua pintu syaitan untuk masukin daripada hati kita. Wa min abwabihil azimah, dan termasuk daripada pintu syaitan juga al-bukhlu wa khauful fakri, kikir, takut miskin. Kikir dan takut miskin juga pintunya syaitan. Kenapa? Fa inna dzalika huwal ladzi yamna'ul insana minal infaqi fi sabilillah wa minal tasadduqi 'alal mustahiqin wa yad'u lil iddikhadi wal kanzi wal azabil alim. Karena orang kikir, orang takut miskin, itulah yang mencegah dia untuk berinfak di jalan Allah, bersedekah kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima daripada sedekahnya dia, sehingga kikirnya dia dan takut fakirnya dia itu menyebabkan dia menyimpan daripada uang yang datangnya dari Allah. Dan orang yang seperti itu nyimpan uang, nyimpan harta, nggak mau dia sedekahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayat Al-Quran, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang, kata Allah, yang nyimpen emas, yang nyimpen perak, dan dia tidak sedekahkan di jalan Allah, fabashshirhum, kata Allah, berikan dia kabar, bi'adzabin alim, dengan siksaan Allah yang amat perih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian imam mengatakan takut miskin ini memang pintunya dah syaitan yang paling utama tuh kayak gitu.
Takut miskin. Ada orang datang bawa proposal, nak dikasih duit nih agak habis, seperti itu, takut miskin, takut agak perlu ini, takut ada mau ngeluarin ini, mau ngeluarin itu, takut kalau ada yang butuh ini, kata, itu termasuk daripada pintu syaitan. Karena dan juga, orang yang takut miskin tadi, maka apa yang dia lakukan? Dia selalu bekerja. Orang kalau takut miskin, pasti dia ngumpulin duit. Ngasih tidak mau, tapi duit dia kumpulin terus. Kerja dia, kerja terus. Nggak pernah ingat Allah, nggak pernah berzikir dengan Allah. Dia sibukkan waktu-waktunya untuk ngumpulin dia punya uang. Akhirnya apa? Mulazamatul aswaq. Dia selalu berada di pasar. Untuk apa? Ngumpulin harta. Dan pasar itu mu'asyisyus syaitan. Mu'asyis, tempat huninya, markasnya. Tempat syaitan kumpul itu pasar. Makanya tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Wa min afatil bukhli wa hakadha. Kemudian juga disebut di sini, wa min adhimi hiya lisyaitan an yushghilal insana an nafsihi bil ikhtilafatil waqi'ah bainan nasi fil madahib wal khusumah. Termasuk daripada tipu dayanya syaitan juga, syaitan itu suka nyibukkan orang dengan perdebatan-perdebatan atau perselisihan-perselisihan perbedaan pendapat. Baik itu tentang masalah mazhab ataupun masalah-masalah yang lain. Realita yang ada itu kita selalu disebutkan sama syaitan. Makanya disebutkan di sini ada orang yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu, syaitan pengen masuk ke sini nggak kuat, dia lari. Syaitan pengen masuk ke sini nggak kuat. Kenapa? Karena orang itu lebih kuat zikirnya. Jadi syaitan goda dia nggak masuk. Lari dia. Dia lari kemana? Dia datang lagi ke satu rombongan orang yang lagi duduk juga, tapi dia ngomongin dunia, lalai dengan Allah. Apa disibukkan sama syaitan? Mereka itu disibukkan sama syaitan, dibikin perdebatan sama syaitan sampai akhirnya mereka berantem. Dengan mereka berantem, orang yang ada di masjid ini misalnya dengar mereka berantem, akhirnya kita tinggalkan zikirnya, kita ngurusin orang itu. Nah itu tujuannya syaitan, bukan nyuruh orang yang lalai ini berantem, enggak. Tujuannya syaitan biar orang yang lagi zikir ini lupa zikirnya, ngurusin orang berantem. Saking pengennya syaitan itu kita itu lupa dengan Allah. Dahsyat. Jadi syaitan ini dahsyat. Jadi kita harus tahu semua tuh. Pintu-pintunya, tempat-tempatnya, dan cara kita mengobati diri ini agar tidak terolok daripada syaitan. Dan lagi daripada salah satu pintunya syaitan juga yang terakhir disebutkan di sini, hamlul awam alladzina lam yumarisul ilma wa lam yuzawilu fihi bitta'allum wa bidirasati wal inqibabi alal hay'atil ma'hudah wa lam yatabaharu fihi bil ghausi ala mushkilatihi ala tafakkur fi dhatillahi ta'ala wa sifatihi fi umurin la yuballighuha haddu uqulihim hatta yuwaqi'uhum fi syakfi uslidin aw yukhayyal ilaihim fillahi ta'ala khayalat wa dhununat yata'ala Allahu anha wa yadillu sya'nuh an nisbatiha ilaihi yasiru biha kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farahun masrurun mubtahijun bima waqa' fi sadrihi yadun dalika huwal ma'rifah wal basirah. Termasuk daripada pintu syaitan juga ini untuk ustadz nih, apa membawa orang-orang awam, yang mana orang-orang awam ini tidak cukup atau tidak pernah memang mereka itu belajar atau menekuni daripada belajar ilmu agama. Duduk-duduk seperti belajar betul, megang kitab itu enggak pernah. Bahkan yatabahar, yaghus fil ilm, nyelam mendalami ilmu pun enggak pernah. Tapi sama gurunya, orang yang sama sekali belum kebiasa dengan itu dan mendalami daripada ilmu agama, dibawa sama dia, dituntun sama dia,
diajak sama dia untuk berpikir tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala yang itu keluar daripada batasan akalnya. Gak mampu nih. Orang itu kalau kita ajak untuk berpikir tentang Allah, berpikir di dalam hal-hal yang memang akalnya itu belum mampu. Nah, itu juga termasuk daripada pintunya syaitan. Kenapa? Karena itu menjerumuskan orang ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak mampu, belum belajar dari awal, belum terdidik dari awal, kita sudah ajak dia untuk berpikir tentang Allah yang melewati daripada batas akalnya, maka itu menyebabkan dia akan berkhoyal. Dia akan membayang-bayangkan tentang Allah yang Allah itu jauh daripada bayangannya dia. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini dalam hati bertanya, siapa yang nyiptain nanti? Allah. Allah siapa yang nyiptain? Allah bagaimana adanya? Allah bagaimanain? Nah, itu semua dijauhin. Itu semua pintunya syaitan masukin kita. Dan anehnya lagi, orang itu merasa bangga bahwasannya dia itu bisa mengenal Allah, padahal dia tidak mengenal Allah. Banyak orang seperti itu. Dia ngerasa bangga dia bisa mengenal Allah, padahal ini orang belum terdidik sama sekali, belum belajar sama sekali dari nol. Dia belum belajar tentang ilmu agama, kemudian diajak oleh orang mengenal Allah tanpa melihat batas akal mampunya dia, dan dia ngerasa dia bisa mengenal Allah, padahal Allah jauh dari apa yang dia kenal. Dia merasa bangga akal dia mampu untuk mengenal Allah. Kan di sini disebutkan asyaddun nas hamaqatan, asyaddun nasi, sebutkan di sini asyaddun nasi, mana ini, fa asyaddun nasi hamaqatan agwahum i'tiqadan fi aqli nafsihi ijaban bih. Orang yang paling teka, yang paling bodoh, yang paling susah diomongi, agwahum i'tiqadan fi aqli nafsi, orang yang merasa yakin betul dengan akalnya dan merasa bangga dengan akalnya sendiri. Kagum dia. Kagum dia. Dia bisa dengan akalnya tanpa dia belajar dengan betul-betul, dia bisa mengenal Allah. Dia bisa tahu tentang Allah. Dia sudah bisa melampaui batasnya di zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mempelajari misalnya yang terpenting ilmu tauhid itu, yang amat dasar di dalam kitab 20 itu memang batasan akal kita bisa memahami Allah di dalam 20 sifat ini. Bukan dalam artinya Allah itu hanya di dalam 20 sifat. Kalau Allah hanya dalam 20 sifat, berarti kekurangan bagi zat Allah, nggak boleh. Tetapi kenapa Al-Imam Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi mengenalkan kepada kita, dan ulama-ulama setelahnya mengenalkan kepada kita sifat 20 ini? Karena memang batasan akal kita mampunya seperti itu. Dan kita memilih sifat 20 ini untuk menjadi pedoman kita dalam mengenal Allah, karena ini ditetapkan dengan nas-nas yang kuat, dalil-dalil yang qat'i. Karena di dalam akidah semua hal itu harus bersumber dengan sesuatu yang pasti, yang yakin betul. Nggak boleh sesuatu perkara yang masih zonni, masih samar-samar, nggak boleh. Di dalam akidah itu nggak boleh. Makanya ahlu sunnah wal jamaah mengambil ini sifat 20, karena inilah yang mereka bisa bawa, bisa kenalkan kepada kita dengan sumber-sumber dalil yang kuat. Hanya kita lebih memilih mempelajari sifat 20. Ini akidah kita. Ini batas akal kita yang mampu di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mampu yang lainnya. Tapi hasya wa kalla, jangan sampai, hati-hati. Jangan sampai kita beranggapan sifat Allah hanya di dalam 20 ini. Enggak. Allah banyak sifatnya. Enggak terhitung sifatnya Allah. Tapi akal kita mampu yang cuma seperti itu. Nah, kita nggak boleh membawa orang keluar daripada batas kemampuan orang tersebut, tuh nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini untuk ustaz, untuk kita yang mengajar, siapapun itu, jangan kita membawa orang kepada sesuatu hal yang di luar kemampuannya dia. Karena di dalam kita mengajar, kita pilih kitab,
kita pilih pelajaran yang mampu. Memang kalau kita memang mengajar di tempat orang awam, kita pilih kajian yang memang mampu dicerna untuk orang. Jangan sampai dengan pengajian ini bikin orang malah ragu, bikin orang malah keyakinan dia berubah, bikin orang malah berhayal tentang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan hayalan dia itu. Jangan sampai. Makanya disebut ini fa asyaddun nasi hamaqatan agwahum i'tiqadan bi aqli ijaban bihi. Orang yang bodoh, yang tekak, yang enggak nurut lagi itu orang yang sudah menganggap akalnya itu kuat dan dia merasa kagum dengan cara berpikir dia. Dia merasa kagum dengan cara berpikir dia. Wa athbatun nas ajlan asyadduhum ittihaman li nafsihi wa aktsaruhum su'alan minal ulama. Dan orang yang paling mantap itu adalah orang yang masih banyak keraguan di dalam hatinya. Dia enggak mau mengkaitkan sifat-sifat yang tanpa dia yakini dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau. Wa katsir su'al minal ulama. Dia kalau enggak tahu dia banyak nanya sama ulama. Ini orang yang paling mantap. Kalau dia enggak tahu dia paling banyak nanya sama ulama. Dan ini memang yang diajarkan dan ini yang memang bagus untuk kita jadikan pedoman. Kalau memang kita masih belum mampu, cukup kita dengarkan yang mampu batas akal kita ini cerna. Kemudian setelah itu apa yang tidak kita mampu kita tanyakan kepada ulama-ulama untuk memberikan pencerahan kepada kita. Maka oleh karena itu, fa idzan la budda min muharabatihi wa ghahrihi wa illa fala ta'manil fasada wal halak. Maka oleh karena itu harus min muharabatihi wa ghahrihi, harus kita memerangi syaitan. Karena syaitan udah punya pertolongan di dalam diri kita ini, ada anak buahnya syaitan yang bisa masuk. Maka jangan sampai anak buah ini bisa menggoda kita atau membuka pintu untuk syaitan. Maka bagaimana? Kita harus musuhi dia, kita harus perangi dia. Maka kalau kita enggak musuhi dia, kalau kita enggak perangi dia, fala ta'manil fasada wal halak, maka kita enggak ngerasa aman. Kita bakal hancur, kita bakal rusak, kita bakal tersesat dikarenakan syaitan. Fa idza qulta, maka apabila kamu katakan bi ayyi syai'in uhadibu syaitan, kalau memang kita harus memerangi syaitan, kita memerangi syaitan dengan apa? Itu Imam Ghazali, kalau memang kita harus memerangi syaitan dengan apa? Wa bi ayyi syai'in agharuhu wa adfa'u, dengan apa kita bikin syaitan itu tunduk, dengan apa kita bisa membentengi diri ini dari syaitan. Maka di sini beliau mengatakan fa'lam anna li ahli hadhihi sina'ati bi hadhihi al-mas'alati tariqain. Kata beliau, maka ketahuilah bagi orang ahli tasawuf di dalam mencegah diri ini dari syaitan ada dua cara. Kalau kita mencegah diri, mau mencegah diri dari syaitan, kata orang-orang ahli tasawuf itu ada dua cara. Apa cara yang pertama? Ahaduhuma magalahu ba'duhum, apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, inna tadbira fi daf'i syaitan al-isti'adatu billahi subhanahu la ghair. Cara pertama, mereka mengatakan bahwasannya upaya kita untuk mencegah daripada balaknya syaitan ini yaitu isti'adatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ghair, tidak ada yang lain. Kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Fa inna syaitana kalbun, karena syaitan itu adalah anjing, sallatahullahu ta'ala alaika, yang Allah berikan otoritas syaitan itu untuk menguasai kita. Ada kemampuan dia untuk menggoda, ada kemampuan dia untuk membisik-bisikkan kita, yang Allah taruh dia di tengah-tengah kita. Maka karena ini adalah hal yang Allah beri, maka paling penting kita berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang bisa mencegah syaitan itu menguasai kita. Fa in istaghalta bi muharabatihi wa mu'alajatihi ta'ibta wa dha'a 'alaika waqtuk, karena kalau kau sibuk memerangi syaitan, mengobati apa yang sudah dilukai oleh syaitan, ta'ibta, kau capek. Enggak bakal habis, enggak bakal habis ya.
Karena syaitan itu nggak mungkin lari dia, nggak ada kata nyerah, nggak ada katanya nyerah. Wada'a 'alaika waktu, kalau kita sibuk merangi syaitan aja, sibuk sekali merangi syaitan, waktu kita habis. Wa rubbama yadhfar bika fayaqiruka wa yajrahuka, dan mungkin saja syaitan itu kalau berperang menang sama kita, bisa ngelukain kita, bisa membuat kita celaka. Fa innar ruju'a ila rabbil qalbi liyasrifahu anka aula, maka kembali kepada Tuhannya anjing yaitu syaitan itu lebih bagus agar Allah bisa memalingkan syaitan daripada kita. Ini jalan yang pertama. Apa tadi? Jalan yang pertama meminta pertolongan kepada Allah. Jalan pertama untuk memerangi syaitan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua kata beliau, magala akharun, cara yang kedua yang dikatakan oleh sebagian ulama juga, inna tariqa al-mujahadah, jalan untuk memerangi syaitan itu adalah al-mujahadah, berupaya, bersungguh-sungguh. Ketika Allah nyuruh kita taat, kita sungguh-sungguhnya mau melakukan perbuatan taat tersebut. Ketika kita terlintas pengen maksiat, sungguh-sungguh jangan sampai kita lakukan itu maksiat, dilawan. Wal qiyam alaihi bid-daf'i war raddi wal mukhalafah, dan selalu menolak daripada syaitan, ajakan-ajakan syaitan dan pekerjaan-pekerjaan kita yang menentang daripada pekerjaan syaitan. Datang majlis ilmu, nah kira-kira syaitan kalau kita datang sini suka apa enggak dia? Enggak suka dia. Nah itu upaya kita datang ke sini. Kita jadikan perilaku kita ini sangat berbeda sekali dengan apa-apa yang diinginkan oleh syaitan. Itu namanya upaya kita di dalam memerangi syaitan. Jadi ada dua. Kalau kita mau pakai yang pertama itu adalah meminta pertolongan kepada Allah, dan yang kedua itu adalah memerangi syaitan dengan upaya kita di dalam melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh syaitan. Tapi Imam Ghazali katakan yang paling bagus dua cara ini kita jadikan satu. Bagaimana caranya? Kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari syaitan. Tapi kalaupun kita sudah minta tolong sama Allah tapi syaitan pun masih menggoda kita, maka ini adalah cobaan daripada Allah dan kita harus berupaya untuk tidak tergoda dengan syaitan. Makanya si beliau mengatakan, dan ini penutup daripada kita majlis malam ini, walladzi indi, dan menurutku kata Imam Ghazali, anna tariqal adla, tariq atau jalan yang adil, yang tengah-tengah atau yang paling benar, al-jami' fi amrihi. Kita kumpulkan di antara perkara ini, antajma' bainat tariqain, kumpulkan antara dua perkara ini. Jadi yang pertama tadi apa? Isti'az kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua upaya kita. Dua-duanya kita jadikan satu. Fatas'id billahi ta'ala awalan min syarrihi kama umirna wa huwal kafi syarrahu. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama seperti yang diperintahkan oleh Allah, wa huwal kafi syarrah. Dan Allah lah yang bisa mencegah jeleknya syaitan kepada kita. Tsumma inna ainahu yataghallab alaina, kemudian ketika kita sudah beristiazah kepada Allah, kita lihat syaitan pun tetap menggoda kita, tetap masuk kepada kita, bahkan mungkin kita kalah dengan syaitan, alimna annahu ibtila'un minallah, kita tahu ini adalah cobaan dari Allah. Kenapa Allah coba kita? Kenapa Allah uji kita? Liyara sidqa mujahadatina, karena Allah pengen ngelihat kejujuran upaya kita. Kejujuran dalam upaya, wa quwwatina, kekuatan kita di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah pengen lihat kita sabar. Kama annahu yusallit alaina al-kuffar ma'a qudratihi ala kifayati amrihim wa syarrihim liyakuna lana haddun minal jihad was sabr wat tamhid was syahadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencampurkan kita dengan orang-orang kafir, dan bahkan kita lihat berapa banyak orang kafir yang menang sama kita. Padahal kalau Allah pengen, habis tuh orang kafir. Semuanya makhluk Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah pengen mereka hancur, Allah hancurkan mereka. Kalau pengen dari awal syaitan Allah nggak ciptakan tuh syaitan. Tapi Allah berikan mereka otoritas
kemampuan mereka untuk menang atau kalah dengan kita, baik itu syaitan atau orang kafir, agar Allah bisa melihat kejujuran daripada upaya kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam meraih menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pengen melihat kita sabar. Allah pengen kasih kita syurbah atau minuman syahadah. Bagaimana orang itu bisa mati syahid? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Waliya'lamallahu alladziina aamanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada." Ini Allah turunkan ini ayat itu di dalam peperangan Uhud. Yang mana dalam perang Uhud kan daripada umat Islam itu banyak yang terluka. 70 orang yang meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka bahwasannya apa yang terjadi di situ, waliya'lamallahu alladziina amanu. Allah pengen tahu siapa betul orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah pengen tahu, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah pengen beri kalian itu nikmatnya menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid. Wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin fakadzalika huwa. Jadi ini dua jalan yang diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, cara untuk kita memerangi daripada syaitan. Apa tadi yang pertama? Meminta pertolongan kepada Allah. Dan ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, nyatanya syaitan itu masih bisa menggoda kita, bahkan menang pada satu kondisi tertentu di dalam menggoda kita, maka kita yakin itu adalah ibtila binallah, cobaan daripada Allah. Allah pengen tahu bagaimana upaya kita, kesungguhan kita, dan bagaimana kita sabar di dalam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah dengan dua daripada apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini bisa menjadi tameng kita, bisa menjadi benteng kita untuk memerangi daripada syaitan. Maka kita udah tahu kita pakai. Kita udah tahu kita pakai sekarang. Jangan kita nggak pakai. Menyebut nama Allah, meminta pertolongan kepada Allah itu salah satu cara untuk memerangi syaitan. Maka apapun perkara-perkara yang baik, akan perkara-perkara yang disunnahkan kita untuk nusammillah, mengucapkan nama Allah, kita ucapkan nama Allah, jangan kita lupa. Karena itu cara untuk memerangi syaitan. Kan diceritakan ada syaitan yang ngawal orang kafir, ada syaitan yang ngawal orang mukmin. Syaitan yang ngawal orang kafir gemuk badan, gemuk. Tapi syaitan yang ngawal orang mukmin kurusnya. Hampir ditanya sama syaitan yang ngawal orang kafir, "Ngapa badan kau ni kurus? Ngapa badan kau ni kurus?" Kata syaitan yang ngawal orang mukmin ini, "Aku ini sama orang, kalau dia makan bismillah, kalau dia minum bismillah, kalau dia pakai baju bismillah, semua apa yang dia lakukan dia mengucapkan bismillah. Makanya sekarang ini makannya aku tidak dapat, minumnya aku tidak dapat, pakaiannya pun tidak dapat, telanjang dia, telanjang. Ini dilihat oleh setan yang gemuk tadi, kurus, kering, telanjang pula, telanjang, tidak pakai baju, karena dia tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Karena ulama itu mengatakan kalau kita lupa makan, mengucapkan bismillah, syaitan itu makan. Maksud makan itu apa? Bukan makan secara maknawi, bukan. Syaitan itu betul-betul nikmati, ya tazawwaq, ngerasa nikmat dengan makanan itu, ngerasa nikmat dia. Ngerasa nikmat dengan makanan yang kalau kita makan nggak ngucap bismillah. Sama kayak kita makan, dia ngerasa nikmat. Yang syaitan gemuk tadi nikmat dia. Makan bareng, minum bareng, tidur bareng, bahkan minta maaf. Orang itu bersetubuh dengan isinya, syaitan ikut. Orang yang melakukan hal intim dengan istrinya, suami istri tadi, tidak mengucap nama Allah, berizah kepada Allah, syaitan masuk. Di dalam hadis lain, Nabi itu mengatakan orang itu kalau keluar rumah, pas nak masuk rumah, dia nggak mengucapkan bismillah, itu syaitan masuk ke rumah. Syaitan masuk ke rumah. Syaitan itu kalau udah masuk ke rumah nggak diem dia. Bagaimana caranya dia makan ikut juga, minum ikut juga. Kalau misalnya ada percikan yang bisa dia bikin suami istri ini ribut, dia bikin ribut. Makan tadi minta maaf.
Kalau dalam hal itu kita tidak nyebut nama Allah, masuk syaitan ikut. Makanya keluar anaknya nakal. Keluar anaknya nakal. Karena tadi di dalam hal itu pun dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hati-hati, kita hati-hati. Kalau kita pengen teman kita syaitan itu gemuk, ya sudah. Masuk rumah, enggak usah langsung bismillah, masuk baik, udah makan kita. Enggak usah bismillah, udah syaitannya gemuk. Gemuk. Tapi kalau kita pengen syaitannya kurus, kita ikutin apa yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja pengajian kita pada